Salam olahraga Jaya. Perkenalkan, nama saya Dandi Dubrastyo. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang bahayanya merokok, minuman keras, dan juga narkotika bagi kesehatan tubuh. Pepatah mengatakan bahwasanya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi selain menjaga kebugaran tubuh, kita juga harus menjaga kesehatan tubuh di dalam tubuh kita agar meningkatkan kualitas hidup di masa yang akan datang. Kita langsung masuk aja ke materi. Di sini saya akan memberikan 3 materi. Yang pertama adalah rokok, yang kedua adalah minuman keras, dan juga narkoba. Untuk yang pertama adalah rokok. Kandungan bahaya dalam rokok yang menjadi bahan baku utama adalah tembakau. Selain itu, bahan pewarna yang bisa dipakai untuk membuat tampilan rokok lebih menarik dapat memperbesar potensi racun rokok dari dalamnya. Sifat yang memberikan efek zat adiktif atau kecanduan. Untuk kandungannya, yang pertama adalah nikotin. Nikotin adalah memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia termasuk efek menyenangkan atau menenangkan. Untuk yang kedua adalah karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok yang merupakan gas beracun adalah karbon monoksida. Senyawa yang satu ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan juga tidak memiliki bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel dalam darah merah akan lebih banyak berkaitan dengan karbon monoksida dibandingkan dengan oksigen. Untuk yang selanjutnya adalah hidrogen cyanida. Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah karbon cyanida ini nih. Beberapa negara pernah memakai senyawa ini untuk menghukum mati narapidana. Saat ini hidrogen cyanida digunakan untuk industri tekstil, plastik, kertas, dan juga bahan pembuat asap pembasmi hama. Untuk yang selanjutnya adalah kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok terserap masuk ke paru-paru saat merokok. Kadar kadmium ini yang tinggi dalam tubuh dapat meningkatkan gangguan sensorik, muntah, diare, kejang, kram otot, gagal ginjal, dan juga meningkatkan risiko kanker. Yang ketiga adalah amonia. Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Untuk yang selanjutnya adalah arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Untuk yang selanjutnya adalah tar. Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar ini nih. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan juga emfisema. Yang selanjutnya adalah benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Untuk yang terakhir adalah formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan juga tenggorokan. Namun dalam jangka panjang, zat ini dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring. Untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang bahayanya merokok bagi kesehatan. Untuk yang pertama adalah gangguan kardiovaskular. Orang yang sering merokok, baik merokok secara aktif atau hanya menghirup asap rokok dari orang sekitarnya, berisiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan juga stroke. Untuk yang selanjutnya adalah penyakit paru-paru. Salah satu efek paling berbahaya akibat merokok adalah kanker paru-paru. Bahan-bahan kimia pada rokok berpotensi merusak sel paru-paru yang kemudian bisa berubah menjadi sel kanker.
Nah, untuk yang selanjutnya adalah penuaan dini. Tanda-tanda penuaan dini seperti kerutan di sekitar mata dan mulut berisiko muncul lebih awal pada perokok aktif. Hal ini karena kurangnya asupan oksigen ke kulit sehingga orang yang merokok akan terlihat lebih tua daripada orang yang tidak merokok. Untuk yang selanjutnya adalah tulang keropos dan rapuh. Racun pada rokok bisa menimbulkan kerapuhan pada tulang. Oleh karena itu, perokok lebih beresiko mengalami tulang rapuh atau osteoporosis. Riset pun menyebutkan bahwa wanita yang merokok lebih rentan mengalami osteoporosis daripada wanita yang tidak merokok. Nah, untuk yang selanjutnya adalah masalah organ reproduksi. Merokok bisa mengganggu sistem reproduksi dan kesuburan pada pria merupakan penyebab gangguan ereksi dan mengurangi produksi sperma. Sementara pada wanita merokok dapat mengurangi tingkat kesuburan. Selain itu, resiko terkena kanker seks pun lebih tinggi karena rokok mengurangi kemampuan alami tubuh dalam melawan infeksi HPV. Untuk yang terakhir adalah gangguan psikologis, gangguan cemas, susah tidur, dan depresi. Efek ini bisa terjadi karena otak sudah terpapar zat beracun dari rokok atau karena berhenti merokok secara tiba-tiba. Kebiasaan merokok bisa mengganggu kesehatan dan mengurangi kualitas hidup dan orang sekitar. Selanjutnya, kita masuk materi yang kedua yaitu minuman keras. Nah, pada minuman keras ini pasti sudah sering mendengar bahayanya minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol, terlebih jika dikonsumsi secara berlebihan. Kehilangan kendali diri, risiko mengalami kecelakaan, melakukan tindakan kekerasan, hingga keracunan alkohol merupakan bahaya jangka pendek yang bisa muncul akibat mengonsumsi alkohol. Nah, kita masuk pada bahayanya minuman keras bagi kesehatan. Untuk yang pertama adalah kerusakan hati. Fungsi hati dapat terganggu atau bahkan rusak jika terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Saat meminum minuman beralkohol masuk ke dalam tubuh, hati akan bekerja lebih keras untuk memproses alkohol. Bahayanya alkohol ini dapat membuat hati mengalami peradangan dan memicu munculnya gangguan seperti penumbukan lemak, sirosis, hepatitis, alkoholik, hingga kanker hati. Yang selanjutnya adalah rentan terkena pankreatitis. Pankreatitis merupakan salah satu organ penting, maksud saya pankreas merupakan salah satu organ penting di tubuh yang berperan dalam memproduksi enzim dan hormon yang berguna untuk membantu proses pencernaan. Namun terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol, pankreas akan memproduksi zat beracun yang mengakibatkan mudah mengalami radang pankreas atau biasa disebut pankreatitis. Yang selanjutnya, adalah masalah sistem pencernaan. Mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang lama juga bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran pencernaan. Rusaknya saluran pencernaan ini membuat nutrisi yang masuk ke dalam tubuh tidak terserap dengan sempurna sehingga mudah mengalami kekurangan nutrisi. Selain merusak pencernaan, bahaya alkohol yang dikonsumsi berlebih juga dapat menyebabkan luka di dinding lambung, bahkan kanker di saluran pencernaan. Untuk yang selanjutnya adalah menurunkan fungsi otak. Fungsi otak bisa mengalami penurunan bila terlalu sering mengonsumsi alkohol. Hal ini dikarenakan bahayanya alkohol dapat mengganggu kinerja zat kimiawi di otak yang berfungsi sebagai pengatur fungsi otak. Akibatnya, alkohol yang diminum berlebih dapat menurunkan fungsi otak, kehilangan koordinasi, berkurangnya refleks tubuh, menurunnya penglihatan, gangguan mood, mudah lupa, pingsan, hingga meningkatkan resiko stroke. Merupakan kondisi-kondisi yang bisa terjadi pada pengguna apabila terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, untuk yang selanjutnya adalah resiko terkena penyakit jantung. Mengonsumsi alkohol secara berlebih dapat memicu munculnya gangguan pada jantung seperti gangguan irama jantung,
peningkatan tekanan darah, melemahnya otot jantung, hingga meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Untuk yang selanjutnya adalah meningkatkan risiko kanker. Kebiasaan mengonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko terkena berbagai jenis kanker. Ini dikarenakan alkohol diketahui memiliki sifat karsinogen yang bisa merusak sel-sel di tubuh dan memicu munculnya penyakit kanker. Beberapa jenis kanker yang bisa muncul seperti kanker mulut, tenggorokan, kanker leher, hati, kanker payudara, kanker pankreas, hingga kanker kolorektal. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk materi ketiga, yaitu narkoba. Narkoba merupakan salah satu permasalahan yang sulit untuk diatasi. Berbagai kalangan sudah terbukti pernah terlibat dengan obat-obatan yang berbahaya ini. Pengguna obat ini menjadi sebuah keprihatinan masyarakat karena efeknya yang bisa merusak tubuh dan pikiran. Kita masuk kepada jenis-jenis narkoba. Untuk yang pertama adalah kokain. Kokain akan memicu otak untuk melepaskan dopamin dan juga menciptakan rasa gembira. Namun, efek samping penggunaan kokain adalah denyut jantung meningkat, tekanan darah tinggi, peningkatan suhu tubuh, sakit perut, mual, kehilangan nafsu makan, kurang gizi, kerusakan jantung, serangan jantung, stroke, kematian, kehilangan penciuman, mimisan, dan masalah menelan. Selain itu, risiko HIV dan hepatitis C lebih tinggi karena pengguna yang berbagi jarum suntik atau peralatan obat lain. Bila digunakan selama kehamilan dapat menyebabkan aborsi spontan, berat badan lahir rendah, cacat lahir, dan bayi lahir kecanduan obat. Selanjutnya adalah ekstasi. Ekstasi adalah jenis obat stimulan dan halusinogen buatan manusia. Ekstasi akan meningkatkan kadar beberapa bahan kimia di otak, termasuk serotonin, dopamin, dan juga norepinefrin. Efek sampingnya meliputi denyut jantung meningkat, kemudian meningkatnya tekanan darah, otot yang tegang, mual, penglihatan kabur, pusing, dan juga berkeringat atau kedinginan yang berlebihan. Untuk yang selanjutnya adalah jenis narkoba heroin. Heroin berbentuk bubuk putih atau coklat, atau zat lengket hitam yang dikenal sebagai heroin tar hitam. Pengguna heroin ini bisa mematikan. Efek sampingnya juga menyebabkan pembuluh darah kolaps, infeksi kulit, masalah gastrointestinal, penyakit ginjal, pernafasan yang tertekan, merupakan penyakit utama koma, kerusakan otak, dan kematian. Risiko tertular HIV dan hepatitis C juga membayang-bayangi pengguna heroin. Untuk narkoba jenis selanjutnya, yang terakhir adalah ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji kering dari tanaman rami. Kebanyakan orang yang mengonsumsinya dengan menghisapnya. Namun, selain itu, narkoba jenis ganja ini juga bisa ditambahkan ke dalam makanan untuk disantap. Efek samping penggunaan ganja ini dapat membuat ketagihan bagi sebagian orang, menyebabkan masalah kesehatan yang serius seperti masalah pernafasan, peningkatan detak jantung, dan berisiko serangan jantung, depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri yang lebih tinggi bagi sebagian orang. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif bagi kesehatan. Untuk yang pertama adalah gangguan otak dan tubuh secara umum. Narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalani hidup sehat dan mengambil keputusan yang benar. Pengaruh obat-obatan tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya adalah perubahan sel saraf pada otak. Konsumsi narkoba secara berulang-ulang dalam jangka panjang akan memicu perubahan pada sel saraf dalam otak, yang kemudian mengganggu komunikasi antar sel saraf. Bahkan setelah konsumsi dihentikan, efek tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar untuk dapat benar-benar hilang. Untuk yang selanjutnya adalah dehidrasi. Bahaya jenis ekstasi efeknya dapat menyebabkan dehidrasi serta ketidakseimbangan elektrolit. Hal ini kemudian yang menyebabkan
penggunanya mengalami kejang-kejang, serangan panik, halusinasi, sakit pada dada, dan perilaku agresif. Jika digunakan dalam jangka panjang, dapat merusak otak. Yang selanjutnya adalah bingung dan hilang ingatan. Golongan obat-obatan asam gamma hidroksibutirat dan rohipno dapat mengakibatkan efek sedatif, kebingungan, kehilangan ingatan, perubahan perilaku, koordinasi tubuh terganggu, dan menurunkan tingkat kesadaran. Untuk yang selanjutnya adalah halusinasi. Penggunaan marijuana atau ganja dapat menyebabkan efek samping halusinasi, muntah, peningkatan tekanan darah, dan denyut nadi yang naik, gangguan kecemasan, kebingungan, serta paranoia. Efek jangka panjang marijuana adalah gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Untuk yang terakhir adalah kejang hingga kematian. Bahaya narkoba berupa penyalahgunaan metamfetamin atau lebih dikenal sebagai sabu-sabu, opium, dan kokain dapat menyebabkan berbagai efek buruk termasuk perilaku psikotik, kejang-kejang, dan bahkan kematian akibat overdosis. Untuk informasi ini sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.